Sobat Visi, kembali lagi sama aku Alisa yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang persaingan industri film. Lumayan berat sih sebenarnya untuk saya sendiri yang awam juga kok. Oke. Tapi tenang aja Sobat Visi, kita kedatangan guest yang menurut aku udah role modelku sih sebenarnya. Keren banget ya. Aku udah ngeliat kakaknya udah bersinar gitu. Gak usah gugup Beneran. Tapi emang topiknya agak berat sebenarnya. Tapi nanti kita akan bedah pelan-pelan, tukar pandang. Jadi akhirnya nanti kita kebuka dan akhirnya kita bisa tahu tentang persaingan industri film gitu. Oke, boleh kenalin diri Kak? Ya, perkenalkan, nama saya Zulfani Yuninda. Dulu saya alumni dari program studi televisi dan film angkatan 2014 dan sekarang saya bekerja sebagai kalau di KTP sih seniman. Seniman ya. Serabutan. Tapi kesibukannya tetap bikin film, tapi karena lagi hamil. Jadi stop dulu buat bikin film, tapi tetap berkarya sih. Kayak ntar lagi mau ngadain workshop acting yang memang bisa disambi ketika aku hamil. Gitu. Keren banget sih. Kita menjadi panutan emang sebenarnya. Oke, Kak Zulfani. Iya. Kan sebenarnya aku juga udah tahu kakaknya gitu ya, dari beberapa kali jadi pemateri gitu kan, udah berkecimpung di dunia industri gitu. Boleh tahu dong apa aja film yang udah di industri besar yang udah selama ini kakak jalanin? Aku itu mulai di tahun 2016 itu magang dulu sih awalnya. Oh, magang dulu, terus setelah lulus belum dapat ijazah, belum wisuda, tapi aku udah berangkat dulu. Akhirnya aku nggak dapat ijazah dan nggak wisuda juga. Aku baru meninggalkan itu. Beneran nggak wisuda, jadi emang jadi kepikiran sampai sekarang bahwa aku lulusan yang tidak wisuda gitu. Jadi balik lagi dari 2016 itu aku magang di Yowis Band 1, terus habis gitu baru balik lagi kerja itu di Imperfect, film Imperfect, lanjut lagi di Yowis Band series. Berapa episode tuh ya? 6 episode kalau nggak 7 episode. Terus habis itu lanjut lagi di Yowis Band 3. Habis itu lanjut lagi di film Balada Si Roy. Terakhir itu Balada Si Roy kayaknya. Terus harus kembali lagi ke Jember karena ada sesuatu hal. Balik lagi akhirnya diam di Jember. Terus bikin film lah di Jember. Film layar kaca yang itu. Kalau boleh tahu nih kan mungkin aku udah tahu ya Kak, tapi teman-teman kan nggak tahu. Sobat Visi, jadi apa sih Kak di film-film itu? Aku biasanya jadi production assistant, jadi PA. PA itu di bawahnya line producer, di bawahnya unit producer, unit manager gitu-gitu sih. Berarti udah, kalau bisa dibilang kan udah berpengalaman gitu ya Kak dibanding saya. Bukan berpengalaman sih, lebih beruntung lah, lebih punya kesempatan untuk situ gitu aja. Tapi waktu itu saat kepo nih, waktu merelakan wisudanya gitu kan, orang-orang kan kayak wisuda sebagai tanda ikonik perjuangan. Iya sih. Iya. Dulu itu kayak kuliah nomor 2 lah wisuda. Apaan gitu kan. Yang penting udah ke Jakarta, udah syuting, terus ditawarin kerjaan, ngapain harus kuliah gitu. Awalnya kayak gitu. Akhirnya nggak wisuda, malah kerasanya itu udah sekarang gitu. Dan hampir teman-temanku yang di Jakarta dan tidak wisuda online itu hampir semua bilang, harus lanjut di S2 deh gitu. Biar ngerasain wisuda gitu. Oke. Tapi keren banget sih. Jadi menurut kakak sendiri tuh udah satu langkah yang menurut aku keputusan yang baik sih. Jadi keputusan gila waktu itu. Oke, kita langsung masuk topik. Menurut kakak sendiri bagaimana tanggapan terhadap perfilman Indonesia? Kalau di akhir-akhir tahun ini, menurutku 5 tahun terakhir itu film Indonesia memang setelah
sebelum COVID sampai sekarang itu kayaknya udah berkembangnya jauh pesat ya. Sangat positif banget. Dimana perfilman Indonesia udah merambahnya ke luar. Gitu. Banyak film-film yang dapat penghargaan dari luar gitu sih. Keren sih, udah lumayan. Kalau dulu tuh nunggu 1 film aja, 2 film itu hampir lama banget gitu kan. Zamannya kakak. Di 2014 itu malah sering nonton film alternatif gitulah, film-film teman-teman komunitas kayak gitu ya? Malahan. Tapi kalau sekarang udah banyak banget kan di platform. Iya, di platform. Terus kita bisa nonton di mana aja. Terus filmnya banyak banget perkembangannya gitu. Sampai mau nonton aja kayak sekarang tuh di bulan ini ada beberapa film yang bagus banget dan akhirnya 1 bulan nonton ini sampai bisa maraton gitu kan. Emang perkembangannya pesat banget dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi kalau dilihat-lihat emang film Indonesia lagi banyak horor ya. Lebih banyak horor. Nah, lagi pasarnya. Lagi tahun ini lagi in horor. Oke, berarti emang melaju pesat nih ya 5 tahun terakhir. Terus tanggapannya terhadap perfilman luar gitu. Kalau perfilman luar sih kalau mau dibandingin memang nggak bisa ya. Tetap nggak bisa sama Indonesia. Tapi sebenarnya kalau mau dibandingin luar itu minim kalau kita kan banyak budaya yang memang bisa diangkat, yang memang orang luar itu nggak punya gitu. Nah potensi kita sebenarnya di situ gitu kan. Akhirnya yang orang luar sampai mencari-cari kayak gitu. Akhirnya kebanyakan kan film-film luar fiksi yang memang dibuat-buat dan tidak ada gitu. Sedangkan kalau Indonesia sebenarnya mau bikin ide cerita pun sangat banyak gitu aslinya kan, bener gitu sih. Oke, tapi kayak emang film luar kan juga mungkin dari segi karena dari dulunya ya udah berkembangnya pesat. Jadi emang ya, tapi sekarang Indonesia menurut saya sendiri juga udah mulai ngikutin, udah bisa nyeimbangi lah. Iya benar sih. Benar. Kalau menurut kakak sendiri ciri khas film Indonesia yang tidak dimiliki film luar, tadi kan budaya ya kak. Ya. Selain itu apa ya? CGI-nya yang masih belum bisa deh seperti luar sih. enggak canda. Kalau Indonesia itu yang enggak dimiliki sama luar ya memang dari idenya sih yang menurutku ide-ide yang aneh-aneh yang mungkin orang luar itu nggak tahu kayak gitu. Kalau di Indonesia seperti itu. Salah satu film yang pernah aku produksi itu film Rawuh. Itu film pendek sampai ke India dan orang India tuh excited banget gitu loh. Oh ternyata TKI di Jember di Indonesia sampai kayak gitu. Nah mereka tuh nggak tahu sehektik itu permasalahan TKI yang ada di Indonesia kayak gitu sih. Keren ya, bisa mengupas dari permasalahan-permasalahan yang iya sebenarnya ide-ide aslinya banyak banget, tapi emang mungkin dikemasnya mungkin untuk bobot dari naskahnya sendiri atau terus tekniknya juga iya benar banget itu sih yang kurang dari luar. Tapi kalau masalah ide cerita dan bobot filmnya Indonesia menurutku ya bagus juga daripada luar gitu sih. Bisa nyimbangin lah udah ya dengan budaya-budaya kita udah. Mungkin juga nanti bisa kenalin kayak Korea, kayak kan lihat dari film kan, kalau Korea kan emang menggunakan budayanya, nanti mungkin Indonesia bisa mengikuti lah seperti itu. Oke. Menurut kakak sendiri pembeda antara film Indonesia dan film luar gitu, pembedanya yang benar-benar terbesar itu pembedanya dari culture-nya, dari sajian. Kalau visual kita nggak bisa bandingin sama luar, tapi kalau memang yang ada di dalam konteksnya, kontennya yang bisa kita bandingin itu sangat beda banget gitu. Menjadi ciri khas yang memang di luar itu nggak ada kayak gitu sih, kayak tradisi Jawa atau apa, emang di luar nggak ada kan, adanya cuma di Indonesia. Dan itu menjadi ciri khas. Kalau dulu sih kebanyakan kan film-film itu film biopik, kayak film-film ngomongin
biografinya siapa gitu kan. Yang memang orang luar itu beda dengan biografi yang ada di luar gitu-gitu kan. Akhirnya orang luar kenal nih Indonesia kayak gimana kayak gitu. Terakhir itu kan ada Gadis Kretek. Iya nah, itu Gadis Kretek kan emang bener-bener apa ya? Sorotan sorotan. Iya, Indonesia banget gitu kan. Indonesia banget yang memang bagus banget ya Indonesia, gitu. Ngomongin tembakau, terus habis gitu perempuan Indonesia gitu. Pakai baju kebaya kayak gitu. Yang memang di luar itu nggak ada gitu sih. Iya, dengan budaya Indonesia yang menurut aku juga amat beragam gitu ya. Kita mulai bisa tahu lah dikit-dikit lah median dari film gitu kan. Tapi itu kan mungkin antara filmnya. Tapi kalau kakak tahu sendiri nggak? Karena aku juga orang awam ya, kan nggak tahu tentang industri yang benar-benar industri sesungguhnya gitu kan, belum tahu pengalaman kayak gimana. Terus kalau misalnya industri yang di Indonesia dan di luar itu seperti apa gitu bedanya? Pembeda gimana? Kayak kalau di Indonesia mungkin kan mengemasnya Kak, secara kemasannya gitu. Kalau secara kemasan sih, kalau ngomongin kemasan, ya kalau bikin film ya emang udah kayak gitu. Emang standarnya kayak gitu. Bahkan di akhir-akhir ini banyak banget PH yang memang syutingnya di luar. Di luar negeri. Oh, di luar negeri. Di luar negeri gitu. Akhirnya mereka kan bisa setara gitu sama orang-orang luar gitu. Dan banyak banget Netflix pun terakhir itu aku pernah mau syuting sama Netflix tapi dipospon, gak jadi syuting. Itu adalah satu film aku ikut Netflix. Nah, segala macam kebutuhan, segala macam produksial yang dibutuhin itu ngikutin luar. Jadi mulai dari budgeting terus pelaporan dan lain sebagainya itu ngikutin luar gitu sih. Jadi memang benar-benar sekarang sih kalau mau dibandingin masalah kayak gitu udah hampir sama kayak gitu sama sih. Ya. Aku baru baru tahu sih Kak sebenarnya. Oke. Terus kalau ngomongin tentang tadi kan film luar, terus menurut Kakak sendiri tuh kelebihan film luar dibanding film Indonesia? Film luar. Jadi tadi kayak agak ini ya banding-bandingin ya. Iya. Soalnya kalau ngomongin film luar aku ya suka sih film luar. Tapi ada beberapa yang memang kayak pilihan, ini sutradaranya ini baru aku lihat. Kalau enggak enggak gitu sih. Terus kalau Indonesia memang random aja, bisa sutradaranya siapapun pasti aku lihat gitu. Tapi kalau luar emang benar-benar milih dan takut pikir. Iya, kayak takut mikir nih gitu. Oh iya kalau film luar tuh lebih mikir. Kalau Indonesia kan kayak santai, kayak karena emang deket ya, kita ngerasa deket dengan kayak filmnya. Gitu sih. Jadi kayak ada beberapa yang memang yang tidak bisa kita jangkau itu di Indonesia adalah Indonesia tidak pernah membikin film pernah sih bikin film tapi menurutku gagal, tidak seperti luar itu ketika ngomongin masa depan gitu. Kenapa gitu Kak? Mungkin bisa diceritain. Iya, memang udah nggak bisa melampaui batas. Indonesia ya jalannya real time aja, gak usah melompati batas gitu loh. Kalau orang luar kan sampai bisa memikirkan bahwa ini tahun gitu segini bakal kayak gini, kayak gitu. Tapi kalau orang Indonesia, menurutku ketika dia melampaui batas, akhirnya malah gagal gitu loh. Iya, kayak luar negeri kan mungkin yang kayak ada dunia baru, universe baru, terus kayak setelah akhir dunia ini ada lagi kan mereka bisa katanya kan kalau misalnya di main teorinya yang Andre Bazin gitu, kalau Indonesia kan emang realisme yang iya kan tentang yang ya udah yang ada realitas objektif gitu. Kalau Indonesia gitu. Iya, bukan yang halu halu tapi nanti gagal itu sih yang nggak bisa sama Indonesia gitu. Itu mungkin nggak bisanya karena apanya ya Kak kalau dilihat? Kalau menurutku sih karena memang tekniknya masih belum sampai, terus habis gitu banyak pemikiran-pemikiran yang memang orang Indonesia nggak masuk nih gitu. Kayak ngomongin ketika kita di luar ngomongin Tuhan,
ya udah seluas itu Tuhan. Iya, bener-bener. Tapi ketika di Indonesia ngomongin Tuhan, nah, ya takut gitu, agak takut, ya. Takut. Sampai beberapa kali tuh aku punya naskah yang memang khusus aku pitching ke orang PH-PH gitu kan, ada naskah film gitu. Nah itu ngomongin tentang agama. Oh, agak itu ya. Ngomongin tentang agama. Sampai pada satu ketika ada satu PH yang memang Zulfa, ayo bikin film. Ya udah aku kasih tuh beberapa ide cerita. Mereka suka di ide cerita yang tentang Tuhan itu. Suka banget gitu. Tapi pasti ngomong ini kayaknya nggak bisa. Tapi kalau di Indonesia kamu harus cari pitching yang emang dari luar gitu. Kayak akhirnya aku kirim ke Europe on screen itu, tapi akhirnya budgetnya yang nggak nyampe gitu sih. Ya permasalahannya kayak gitu sih kalau di Indonesia ya sendiri. Gitu sih. Berarti kayaknya aku udah bayangin idenya liar ya. Liar kan. Kayaknya aku langsung wah liar nih kayaknya apa yang nggak bisa diproduksi di PH Indonesia gitu. Soalnya ngomongin Tuhan, agama, terus satu kamar dengan Islam dan Katolik gitu-gitu sih. Berarti jadi berani ya, maksudnya ditampilkan di layar kaca tuh kan berarti yang film-film yang cukup berani. Cukup berani, tapi Indonesia tidak mau. Mau gitu ya. Iya kayak dulu kan filmnya The Lovely Man itu juga ya kayak gitu-gitu tipe yang kan penuh pro kontra gitu ya. Akhirnya mereka kan takut untuk kayak gitu karena penonton Indonesia tidak bisa ya udah. Masih belum bisa. Tabu nggak sih Kak? Masih tabu dan tidak mau berpikir secara luas gitu sih. Kan udah tahu tadi kakaknya ngomongin terus kita. Akhirnya aku juga kebuka nih tentang industri perfilman di Indonesia. Emang di Indonesia tuh masih budayanya menurutku kental gitu Mas, yang masih nganut tentang tabu dan lain-lain. Jadi kayak aku pengen tahu Kak, 3 film Indonesia favorit atau rekomendasi nih buat temen-temen. Untuk akhir ini yang rekomendasi ya pasti Gadis Kretek, Budi Pekerti, sama Sisa Kubur itu sih. Nah dari 3-tiganya aku pengen tahu kenapa tuh alasannya sih. Kalau Gadis Kretek karena series dan Netflix bisa ke luar negeri dan bagus banget buat ide ceritanya, itu aku suka banget masalah ide cerita. Kalau Budi Pekerti itu sangat sebenarnya ringan permasalahannya, tapi Reges mengemas itu sebagai ini film bisa dikatakan film indie tapi layar kaca tapi bagus banget. lokal tapi bagus banget. Tapi udah di Netflix kan ya Budi Pekerti itu juga. Iya benar. Sama Siksa Kubur. Kalau Siksa Kubur sih nggak nonton sih. Batin yang kena. Enggak sih, kayak terngiang-ngiang aja kayak kita jadi si Joko Anwar tidak menampilkan, menurutku tidak seperti film-film horor lain yang harus menampilkan setan-setan segala macam yang ada di Indonesia, tapi mereka bikin orang pulang dari bioskop itu kalut, susah tidur gitu aja. Gitu ya. Tapi emang kalau misalnya kayak Budi Pekerti juga keren, mulai dari semiotikanya, warna dan lain-lainnya di Budi Pekerti. Oke, tapi itu kan yang sekarang favoritnya Kak? Paling yang bener kata orang kan ada yang bisa sampai mati mau lihat film itu diulang-ulang pun bisa. Nggak ada. Aku ya suka sama aja kayak suka sama kayak artis gitu. Aku nggak ada artis yang memang favorit bener-bener gitu. Terus film juga ya suka. Oh ini ada bagusnya, ini ada enggaknya, ini ada bagusnya, ada enggaknya, nggak ada. Jadi nggak ada film yang memang wah ini bagus banget gitu enggak sih. Di rewatch gitu nggak ada berarti Kak? Rewatch, nonton balik terus. Kalau nonton balik tuh mungkin gara-gara pengen tahu aja sih kayak. Biasanya tuh aku sama teman-teman ketika udah selesai nonton terus habis gitu mau ketemuan gitu, aku biasanya nonton balik gitu. Jadi biar bisa diskusi kan? Iya, karena kita selalu kayak gitu ketika nonton udah nonton apa belum, diskusi ini gitu. Jadi selalu ngomongin kayak gitu. Jadi itu waktu kuliah? Enggak.
ya udah sekarang aja gitu ya. Ngopi tuh selalu ketika kemarin udah nonton Sisa Kubur nggak? Udah nonton Sisa Kubur. Nah, yang pasti udah nonton Sisa Kubur pasti ditanyain tuh sama anak-anak. Menurutmu gimana? Tapi itu kurangnya di sini, itu kelebihannya di sini gitu. Tukar pandang. Iya. Karena kita udah apa ya nggak kuliah, terus kalau nggak diskusi kayak gitu ya udah refresh lagi ya udah mati gaya kita sebagai orang-orang yang menurut aku udah nggak kayak kalian generasi muda kayak gitu. Jadi emang bener-bener kita yang harus jemput bola untuk tetap menonton, tetap produksi kayak gitu sih. Keren sih, tapi masih ada semangat, ada gairahnya lah ya. Karena meskipun ada salah satu temen yang udah gendong bayi atau apa gitu. Jadi sambil gendong sambil ngomong kritik sambil kritik film gitu-gitu sih. Meskipun sambil ngerujak atau apa, tapi tetap kita ngomongin itu film kemarin habis nonton ini kayak gitu sih. Gini gitu ya, keren sih. Kayak tapi kalau misalnya kritik film tuh emang kakak tipe yang emang disalurkannya tuh kayak ngobrol atau emang pernah kayak nulis essay tentang kritik film? Kalau aku sih lebih ke ngobrol. Jadi kalau nulis proposal aja susah. Gitu. Enak ngobrol ya ternyata. Iya beneran, sampai Pak Dwi itu bilang, Zulfa wis nonton filmmu aja, gak usah nonton tulisan. Sampai kayak gitu. Karena acak adul pun dulu minta tolong teman, tulisin dong, aku mau ngomong kayak gini. Temanku yang nulis gitu sih. Tapi kelemahannya di situ sih. Kayak nggak bisa nulis proposal tapi kita ada di kepala gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya dulu nulis naskah gitu, kan kakak tadi pernah ya menulis naskah gitu, itu butuh waktu lama kak atau kayak gimana? Iya butuh waktu lama, dan ketika aku serahin ke penulis naskah, malah penulis naskah aku nggak mau gitu. Kenapa gitu? Jadi aku pernah nih ya tugas akhir, udah punya ide cerita, udah punya premis, ide logline dan segala macam, aku kasih nih, kamu mau nggak nulisin naskahku kayak gitu. Pas aku cerita, welek naskahmu gitu katanya. Oke. Pulang nangis, beneran nangis, terus bilang sama teman sekamar yang ada Milka itu, terus aku bilang, Mil, kayaknya aku nggak jadi TA, udahlah gak usah kuliah aja gitu kan. Langsung putus asa gitu. Langsung putus asa. Kenapa? Jelek katanya. Udah dibantuin aku. Akhirnya dibantuin lah. Pas dibaca sama Pak Zam pun berkomentar, tulisannya arek loro gitu. Akhirnya ada beberapa yang dibenahin kayak apa gitu sih. Pak Zam script development gitu. Iya mungkin. Apa yang ada di pikiranku aku kasihkan. Gini loh Pak. Ya udah gini aja gitu sih biasanya Pak Zam. Dituntun ya, harus kayak dibimbing emang. Tapi tadi tugas akhir yang film Encret itu dari situ yang itu berarti penuh drama 2 tahun tidak selesai 2 tahun. Aku kan sih nontonnya emang di kayak di UNEF atau gimana kan, emang kemarin udah beberapa kali nonton Encret kan udah 2 kali gitu kan, tapi nggak tahu cerita di balik itu gitu loh kak. Iya emang udah apa ya, problemnya mulai dari awal sih, waktu pembuatan sampai pembuatan pun jadi masalah gitu. Kayak apa ya, anak kecil, terus scene-nya nggak ada yang malam. Nah pikiran tuh kan orang produksi ya, jadi nggak ada produksi malam. Wah ini gampang sekali. Ternyata produksi nggak ada produksi malam itu malah bikin sulit karena waktunya nggak lama gitu kan. Jadi harus pagi sampai sore, pagi sampai sore kayak gitu aja. Nah ternyata salah pikiran produksi yang seperti itu. Ya benar sih, nggak ngeluarin uang banyak, tapi hujan tiap hari gitu. Itu berarti kan TA dulu, terus akhirnya di industri ya kak? Berarti kan? Industri dulu, 2016, aku baru magang itu ya? 16 sampai 17 sampai 18 aku bikin film, 19 baru selesai filmnya. Terus balik lagi. 19, 20, 21 baru balik lagi ke Jember. Oke. Tapi kan dulu aku juga pernah yang di episode tahun lalu Tukar Pandang tuh ngobrol sama Skemas tentang kayak cerita Mas Skemas tuh cerita kayak ini apa, naskah dari kayak Yowis Band itu kalau si Bayu bolak-balik ngirim ke PH-PH gitu ya kan. Akhirnya nggak diterima. Nggak terima gitu.
emang kadang tuh kayak kepo gitu sebenarnya kan, mungkin banyak banget sinis muda yang punya ide-ide secara naskah gitu ya Kak. Tapi tuh sampai akhirnya naskah itu dibuat di industri perfilman tuh kadang dari aku jadi kayak jujur kepo gimana gitu. Kalau kayak gitu sih menurutku ada dua jalur sih. Emang bener-bener orangnya udah punya nama kayak si Wegas akhirnya dipercaya. Sama kalau Mas Bayu kan emang bener-bener ya cuma konten kreator gitu, YouTuber. Akhirnya Mas Bayu susah untuk mempercayai para produser. Nah, sama aja kayak kemarin ketika aku pitching naskah ke PH itu kayak saingannya orang-orang yang memang udah punya nama gitu. Iya. Dan ketika kita tidak kuat untuk ide cerita ya udah nggak dipakai gitu ya. Sih. Berarti personal brandingnya itu amat benar. Jadi memang benar-benar harus bikin film dulu terus baru terkenal atau kayak gimana gitu. Oke. Tadi kan udah rekomendasi film Indonesia. Sekarang 3 film luar. 3 film luar. Parasite, La La Land. Oh, La La Land. Satu lagi apa ya? Udah sih 2 itu aja yang memang kena di hati sih itu. Dan soalnya kan drama musikal itu ya, keren itu juga. Kayak kena alasannya Kak. Kalau La La Land tuh emang aku suka karena apa ya? Ya drama musikal gitu. Sampai jadi referensi tugas akhir gimana caranya ada filmku, ada musiknya juga gitu. Dan memang benar-benar kita bikin gitu-gitu sih. Oh ya, itu tuh bikin. Kan ada beberapa lagu yang memang bikin kayak gitu. Dan emang benar-benar sebelum aku bikin film itu udah jadi lagunya dan mau ditaruh di part di mana gitu. Oh, udah jadi lagunya. Iya. Pas logline itu ini part nyanyi, ini part nyanyi gitu aja sih. Emang benar-benar kepikiran ada nyanyinya gitu sih. Keren. Tapi tadi yang Parasite itu kenapa? Apa ya, plot twist sih yang memang aku ketika nonton film itu ikut greget dan memang nggak kepikiran gitu. Akhirnya menurutku ini film keren gitu sih. Terus dapat penghargaan juga, beberapa penghargaan yang memang pantas lah untuk film itu. Enggak lihat ya. Oh, belum lihat. Harus lihat dong. Iya, itu kan rekomendasi buat aku dan teman-teman sahabat visi nanti. Oke. It's okay. Oke. Menurut Kak Zulfani, film Indonesia tuh dapat bersaing dengan film luar nggak sih? Kalau ngomong dapat bersaing sangat bisa banget ya. Karena sekarang kayak film-film festival film di luar kayak Toronto Film Festival, Venice Film Festival dan segala macam itu emang dari Indonesia sudah banyak yang dapat gitu. Dan menurutku keren gitu loh, bisa bersaing dengan luar gitu. Dan mereka punya sesuatu hal yang memang berbeda dengan film-film luar, akhirnya mereka bisa bersaing kayak gitu sih. Kan sekarang kayaknya nih bulan-bulan ini bagus-bagus ya filmnya di bioskop layar lebar. Terus ngeliat trailernya kok bagus-bagus deh, horor-horornya itu. Iya benar. Kayak kemarin itu aku ngobrol sama anak-anak. Jadi ada Siksa Kubur sama apa? Yang Badarui di Desa Penari. Nah, di Desa Penari. Ada temanku yang bilang bahwa Siksa Kubur menurutku enggak. Tapi gitu. Lebih bagus yang ya itu KKN Desa Penari itu gitu. Terus karena mereka ngelihatnya dari set kayak gitu, ada beberapa set yang memang segitu ya. Iya. Terus sampai ada beberapa set yang emang dia ngebuildnya goa dan menurutku itu sukses build goanya gitu. Dan menurutku bagus gitu. Gitu sih. Jadi teman-temanku selalu tukar pikirannya masalah film. Kalau udah ngomongin film ya sampai ke set, sampai apa. Jadi kalau memang kita nonton film hanya sekedar nonton. Ketika ngobrol sama teman-teman ya malah hawa-hawa gitu. Jadi mau nggak mau kita harus
ada yang dibicarain nih. Ya tapi kadang tuh juga berisiknya waktu nonton sih kayak so ini kenapa begini ya gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Iya, itu sering terjadi sama orang-orang yang nonton sih kan di bioskop. Tapi kalau teman-teman kan biasanya malah dari luar, jadi habis nonton pasti ngopi atau apa gitu sih. Jadi harus kunci sines gitu sih. Karena kalau gitu kita mau ngapain gitu, ngomongin film karena di luar itu teman-temanku udah punya usaha, menurutku usahanya di luar film banget kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau ketika ngumpul sama teman-teman filmnya ya harus ngomongin film. Iya. Keresahan ya, mengutarakan keresahan dari film. Jadi kita tuh masih bisa bersaing dengan film luar. Oke, Kakak sendiri tuh cara meningkatkan kualitas perfilman Indonesia. Aduh. Kalau ngomong cara meningkatkan perfilman Indonesia bukan ranahku kali ya. Pandangan mungkin, aja sih dari. Ya kalau meningkatkan itu mungkin kayak gini nih sekarang trennya lagi horor, semuanya horor semua gitu kan, ngomongin horor Islam semua gitu kan. Mungkin harus ada orang-orang yang seperti Vregas yang keluar dari zonanya untuk ngomongin bukan horor lagi gitu-gitu. Terus yang memang apa ya, jauh dari pasarnya gitu-gitu, biar memang benar-benar di Indonesia sendiri kejual gitu. Jadi kalau sekarang kan emang udah kemakan sama horor, ya udah semua horor yang mau lihat nih besok horor lagi gitu. Kayak apa, Dua Hati Biru. Nah, Dua Hati Biru keluar ketika semua lagi keluar horor. Iya, satu-satunya antara. Jadi memang ada peluang untuk teman-teman penonton yang mau nonton tidak pengen nonton horor gitu. Memang pengen romantis kayak gitu, drama gitu yang sih. Yang ringan gitu. Jadi kemarin juga mau nonton Siksa Kubur juga mikir-mikir nih nonton Dua Hati Biru aja dulu gitu. Kayak gitu sih. Tapi kan kadang juga kira-kira nanti produser tuh juga mikirin segitunya kayak bakal tayang di bulan apa gitu, maksudnya di antara gembar-gembarnya horor terus dia tiba-tiba datang gitu juga pasti dipikirin sih. Karena kalau aku ngomongin post production sih jarang banget aku di post production gitu, tapi ada temenku juga dari PSTF juga dari 14 itu dia kerjanya di promosi film gitu. Di promo film. Jadi dia itu selalu tahu gitu. Oh, ini film ini akan tayang. Nanti barengnya sama ini. Tapi biasanya kita video call atau bareng teman-teman ngobrol juga gitu sih. Baru tahu sih kayak gitu. Jadi ada promotor film yang memang mereka tahu jadwal film yang bulan depan sampai 1 tahun ini yang bakal keluar apa aja gitu sih. Terus anak-anak juga sering banget mantau, nunggulah kayak Siksa Kubur nih ntar lagi ada. Terus dari Joko Anwar itu yang ketiga itu udah keluar juga gitu-gitulah, ntar lagi keluar, tahun ini keluar gitu. Jadi anak-anak udah tahu ini mau nonton apa gitu kayak gitu sih. Makanya kayak terus PH udah tahu nih, oh nih peluang nih taruh sini. Nah, jadwalnya nih keluar nih, tapi kalau bareng sama luar film luar yang lebih up gitu. Lebih up, mundur aja nih. Gitu ya? Iya. Makanya kadang ada sampai kayak KKN Desa Penari gitu kan. Dia kan nyari momen nih, udah lama hilang terus keluar gitu kan. Kayak gitu banget ya. Kayak Siksa Kubur kan kayak mau habis hari raya gitu kan. Kan mereka lagi kayak ya orang-orang yang gak ngeraya mengikuti kayak lebaran jadinya nonton, sama orang yang mudik-mudik kan cari hiburannya kayak nonton bareng-bareng sama keluarganya. Jadi emang mikir sampai segitunya gitu. Ini salut sama Vregas, tapi di antara film-film yang gitu, dia kan menurutku film-film yang jauh dari pasar yang selama ini Indonesia tayangin gitu kan, mengangkat isu-isu yang seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pesan dan saran untuk para calon sineas. Aduh.
Aduh. Termasuk aku. Untuk para calon sineas, apa pesan dan saran? Iya. Jangan berhenti berkarya sih. Berkarya ya, karya. Iya sih. Dari dulu juga. Apapun itu gitu. Karena kalau kalian mati gaya ya udah. Apa yang orang lain mau lihat kalau kalian itu tidak punya apa-apa. Iya, benar-benar. Kalau gini aja, kalau kita nih sebagai orang film, ketika udah kita nggak ada, ya pasti filmnya yang akan ditonton, karyanya pasti ada gitu. Nama kita pasti ada, meskipun di kredit itu kita jajaran paling bawah, tapi nama kita tetap ada gitu kan. Seniman kayak gitu sih. Oke. Seru-seruan nih teman-teman mau main games. Jadi nanti rulesnya kita ini angkat tangan langsung cepet-cepet, nanti ada hadiah dari ini tim kreatifnya nih nyiapin nih. Ada quotes-nya juga. Oke, bisa dimulai. Tebak apa nih? Tebak. Kamu beliin dia penthouse harga 5M. Aduh, aku lupa lagi. Layangan putus. Iya. Aku dapat ya, Kak. Emang ini aku nggak tahu loh, Kak. Nggak tahu. Oke, ini di quotes-nya, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Film Laskar Pelangi. Kelihatan ya? Yang tua siapa? Enggak kok, Kak. Tetap bisa. Kalau nanti kayaknya kalian. Oke, next. Kalau tahu jangan dijawab dulu ya, biar aku aja. Oke, nanti aku kasih dulu gitu ya. Aku bisik-bisik. Oke, next. Apa ya? Sate. Sate. Berapa tusuk? 200 tusuk makan di sini. Iya itu, Susana. Iya gak sih? Kan kelihatan ya. Yang nonton layangan putus sama nonton Susana. Malu banget. Oke, pilih Kak, pilih. Oke, dibaca Kak. Hari ini adalah hari yang baik untuk mencoba lagi. Aduh. Filmnya siapa? Filmnya apa nih? The Hunchback of Notre Dame. Oke, next. Aku mau ketawa dulu, kan udah gini gitu. Oke, dapat lagi. Nih Kak. Aku deg-degan loh. Ngapain sih mikirin omongan orang? Orangnya aja nggak mikirin apa yang dia omongin. Wah, imperfect. Oh iya, imperfect tadi. Keren. Oke, next. Nggak mau kalah nih aku. Avatar The Legend of Aang. Demi cuma dari awal air. Cuma air. Keren. Aku udah masih ngelek ini. Oke. Tidak ada keberanian tanpa rasa takut, dari film Mulan. Oke, terakhir nih ya. Aku kalah, aku masih satu. Oke, next. Apa? Kamu jelek. Hitam. Seperti gula Jawa. Baja Habibie Ainun. Bukan ya? Iya. Bener? Habibie Ainun. Iya. Oke, aku dapet. Ingat, ketika kita akan berubah, tidak serta-merta jalan menjadi mudah. Karyanya Preman Pensiun. Oke. Udah kayak kita udah di ujung acara. Terima kasih banget ya Kak udah ngobrol banyak tentang industri film di Indonesia, dan kita juga udah lihat di luar. Oke Sobat Visi, terima kasih. Nanti stay tune di episode selanjutnya. Dadah.